Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi kepada Ibu Mega Silviandi selaku dosen pengampu PMS kelas K. Jadi di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dan juga diskusi kami, di mana kami mengambil tema ekonomi dengan judul analisis pendapatan asli daerah kabupaten kota di Kalimantan Timur berdasarkan jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah. Baik, ini adalah anggota kelompok 3. Yang pertama ada Arum Safera dengan NIM 13221008, Melani Patuli Tangkelangi, NIM 13221026, Titania Sandy, NIM 13221034, Gina Armida 13221062, Muhammad Dafa Prayuda 13221068, Kinstar Oloan Daud Lumban Raja 13221070, dan Muhammad Malik Karim NIM 14221009. Next. Oke, berikut adalah job desk dari masing-masing anggota kelompok 2. Next. Bab 1, pendahuluan. Oke, latar belakang yaitu Indonesia memiliki banyak wilayah dan pada sistem pemerintahannya memberlakukan otonomi daerah, yaitu kewajiban yang diberikan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Berdasarkan data proyeksi penduduk menurut kabupaten atau kota Kalimantan Timur dan realisasi total pengeluaran pemerintah kabupaten atau kota Kalimantan Timur, penulis memiliki tujuan untuk mengetahui bahwa apakah terdapat korelasi dengan data realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten atau kota menerapkan ilmu statistika. Percobaan yang kami lakukan yaitu menggunakan metode analisis korelasi, metode pendekatan matriks, uji parsial, dan uji serentak. Next. Berikut adalah rumusan masalah, ada 3. Yang pertama, bagaimana karakteristik dari data pendapatan asli daerah, kabupaten, atau kota di Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah daerah tersebut. Yang kedua, bagaimana korelasi antara pendapatan asli daerah, kabupaten, atau kota di Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah daerah tersebut. Yang ketiga, bagaimana analisis regresi linier berganda dari data pendapatan asli daerah, kabupaten, atau kota di Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah daerah tersebut. Next. Berikut adalah tujuannya. Yang pertama, mengetahui karakteristik dari data pendapatan asli daerah, kabupaten, atau kota di Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah daerah tersebut. Yang kedua, mengetahui korelasi antara pendapatan asli daerah, kabupaten, atau kota di Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah daerah tersebut. Yang ketiga, mengetahui analisis regresi linier berganda dari data pendapatan asli daerah, kabupaten, atau kota di Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah daerah tersebut. Next. Baik, untuk pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, yang pertama ada analisis korelasi. Korelasi adalah salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Keterkaitan antara variabel-variabel tersebut dapat disebabkan oleh hubungan sebab akibat atau kausal atau berdasarkan kebetulan. Dua variabel dapat dikatakan berkorelasi jika perubahan satu variabel secara teratur diikuti oleh perubahan variabel lain dalam arah yang sama atau korelasi positif, atau berlawanan arah atau korelasi negatif. Sedangkan analisis korelasi merupakan cara untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel bebas atau X dengan variabel terkait atau Y. Next. Uji hipotesis merupakan sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasi. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y
Tujuan uji hipotesis ialah untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis. H0 sama dengan rho X, Y atau sama dengan 0 atau tidak ada korelasi antara variabel X dan Y. H1 sama dengan rho X, Y atau tidak sama dengan 0 atau ada korelasi antara variabel X dan Y. Yang kedua, menentukan alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga, daerah kritis, tolak HO jika mutlak lebih besar dari TA per 2, DF atau P-value kurang dari alfa. Yang keempat, statistik uji T hitung, di mana T sama dengan R per akar 1 dikurang R kuadrat per N dikurang 2. Next. Baik, di sini adalah rumus korelasi di mana R sama dengan N buka kurung sigma XY tutup kurung dikurang X, sigma X ditutup kurung sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y tutup kurung kuadrat. Di mana diketahui di sini R sama dengan koefisien korelasi linear untuk data sampel, N jumlah sampel atau banyak data dalam 1 tahun, X variabel independen, dan Y variabel dependen. Next. Baik, yang berikutnya ada analisis regresi, di mana analisis regresi adalah metode atau teknik analisis hipotesis penelitian yang menguji apakah ada pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis atau regresi. Ada 2 jenis dasar regresi, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Next. Kemudian rumus dari regresi linear itu sendiri yaitu Y hat sama dengan A ditambah B1 X1 plus B2 X2 plus kemudian plus Bn Xn. Yang dimana keterangannya yaitu Y hat yaitu sama dengan variabel dependent, kemudian A itu sama dengan konstanta, B sama dengan parameter koefisien regresi, X sama dengan variabel independen, dan E yaitu unsur ganggu, galat, atau error. Uji signifikansi parameter regresi. Uji signifikansi parameter ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan parameter dalam model regresi yang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara serentak atau stimulan maupun parsial. A. Uji serentak. Uji serentak atau uji F dilakukan untuk mengetahui signifikansi parameter model regresi secara bersama-sama menggunakan analisis ANOVA, yaitu analysis of variance. Langkah-langkah uji signifikansi secara serentak yaitu yang pertama hipotesis H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan seterusnya sampai dengan beta P sama dengan 0, yang dimana kemudian H1 paling tidak ada 1 beta J tidak sama dengan 0, J ini sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Kemudian yang ketiga, statistik uji, yaitu F hitung sama dengan MSRR regresi per MS error. Kemudian yang keempat, yaitu daerah kritis, yang dimana tolak H0 jika F lebih dari F1, N dikurang 1 atau P-value kurang dari taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Yang kelima, kesimpulan. Jika H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa minimal terdapat variabel yang signifikansi terhadap model. B. Uji parsial. Uji signifikansi parsial digunakan untuk mengetahui variabel prediktor yang mana yang berpengaruh terhadap model regresi. Berikut ada langkah-langkah uji signifikansi parsial. Pertama, hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga, statistik uji. Yang keempat, daerah kritis. Yang kelima, kesimpulan. C. Uji asumsi IDN.
identik independen distribusi normal. Uji asumsi IIDN digunakan untuk mengetahui data yang dihasilkan setelah melakukan percobaan sudah memenuhi ketiga asumsi dan dijelaskan sebagai berikut. 1. Uji residual identik. Uji residual identik dilakukan untuk melihat apakah residual memenuhi asumsi identik. Suatu data dikatakan identik apabila plot residualnya menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Nilai variansinya rata-rata sama antara variansi satu dengan yang lainnya. 2. Uji residual independen. Uji residual independen dilakukan untuk melihat apakah residual memenuhi asumsi independen. Suatu data dikatakan independen apabila plot residualnya menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu plot tertentu. 3. Uji residual distribusi normal. Uji residual distribusi normal dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov merupakan pengujian normalitas yang banyak dipakai terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dan pengamat yang lainnya. Konsep besar dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data dengan distribusi normal baku. Berikut adalah langkah-langkah uji residual distribusi normal. Yang pertama, hipotesis A0 Fx sama dengan F0x data berdistribusi normal. H1 Fx tidak sama dengan F0x data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi yang digunakan ada alfa sama dengan 0,05. 3. Statistik uji. Yang keempat, daerah kritis. Kemudian bab 3, analisis data. Yang pertama, deskripsi dari data kami adalah rata-rata analisis jumlah penduduk dalam satuan jiwa, yaitu 379.315 dengan standar deviasi 3.000,51 dan variansi 9.000,30,652, serta nilai minimum sebesar 26.485 dan nilai maksimum 886.806. Rata-rata nilai pengeluaran pemerintah dalam satuan rupiah yaitu 2.950.353.036 rupiah dengan standar deviasi 1.372.736505 rupiah dan variansi 1,88 plus 23 rupiah serta nilai minimum 1.422.402.400 rupiah dan nilai maksimum 6.102.343.080 rupiah. Rata-rata nilai pendapatan asli daerah yaitu Rp262.137.439 dengan standar deviasi 189.172.252 rupiah dan variansi 3,58 plus 21 rupiah serta nilai minimum 20.911.223 rupiah dan maksimum 609.027.050 rupiah. Kemudian ini adalah grafik di mana melalui penyebaran titik ini menunjukkan bahwa korelasi terlihat samar dikarenakan variabel penyebab atau variabel X mempengaruhi variabel akibat Y dengan tingkat pengaruh yang masih diragukan sehingga ada variabel X lainnya yang perlu dianalisis dan dianggap dapat lebih mempengaruhi variabel Y. Kemudian berdasarkan hasil visualisasi data tersebut dapat kita lihat bahwa pada gambar tersebut polanya memiliki garis lurus, maka diindikasikan di antara dua variabel tersebut memiliki hubungan linier tetapi dengan derajat korelasi yang rendah. Kemudian ini adalah analisis dapat diketahui bahwa nilai p-value antara pendapatan asli pemerintah dengan jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah untuk masing-masing variabel prediktor pada level signifikan alfa 0,05 diperoleh keputusan gagal tolak H0 karena p-value lebih besar dari alfa. Artinya tidak terdapat hubungan linear antara variabel respon dengan dua variabel prediktor tersebut.
Next, mungkin bisa dilanjutkan oleh Arum. Oke, baik. Model regresi berganda setelah ditampilkan dalam tabel 3.3.1 di mana merupakan tabel hasil analisis regresi linear berganda, di mana dengan ketentuan konstan X1 dan X2 secara berturut-turut nilai koefisiennya adalah 8, 84, 90, 506, 647, dan minus 0,02. Lalu lanjut ada koefisien standar errornya. Di konstan ada 73, 22, 04, 09,5. Di X1, 149,9. Di X2, 0,03. Lalu ada t-value secara berturut-turut yaitu 1,2, 4,3, dan minus 0,7. Lalu ada nilai p-value-nya secara berturut-turut 0,371, 0,367, dan 0,236. Lalu di tabel selanjutnya ada tabel 3.3.2 di mana terdapat model summary. Di mana model summary ini tuh berguna untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel atau lebih dalam persamaan regresi, di mana menunjukkan nilai F9, 09, 44, 670 dengan R square-nya yang merupakan koefisien determinasi yang menunjuk pengaruh langsung antara variabel X1, X2 terhadap variabel Y dinyatakan dalam persentase yaitu sebesar 0,84%. Lalu lanjut pada adjusted R square di mana koefisien determinasi yang telah terkoreksi dengan jumlah variabel dan ukuran sampel sehingga dapat mengurangi unsur bisa terjadi penambahan variabel. Dengan nilainya adalah 0,79%, berarti ini variasi variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan juga variabel X2 sebesar 0,79%, atau variabel X1 dan variabel X2 mempengaruhi variabel Y sebesar 0,79%. Dapat dikatakan bahwa dapat dikatakan bahwa setiap bertambahnya satu satuan nilai jumlah penduduk mengakibatkan angka pendapatan asli daerah akan naik sebesar 647 dengan syarat nilai jumlah penduduk yang dihimpun konstan dan setiap pertambahan satu satuan X akan menurunkan Y sebesar minus 0,02 dengan syarat pengeluaran pemerintah yang dihimpun konstan. Next. Lalu ada uji serentak. Dalam tabel 3.3.3, hasil analisis regresi uji serentak dengan search regression, residual, dan total, di mana degree of freedom secara berturut-turut adalah 2, 6, dan 8. Lalu adjusted sum of square secara berturut-turut adalah 2,6384 kali 10 pangkat 17. Lalu 4,96256 kali 10 pangkat 16. Lalu totalnya 3,13309 kali 10 pangkat 17. Lalu lanjut pada tabel sebelahnya yaitu adjusted mean square, di mana untuk regression nilainya adalah 1,31842 kali 10 pangkat 17. Lalu untuk residualnya 8,27039 8,27093 kali 10 pangkat 15. Lalu untuk nilai F-value, ini F-value diperoleh dari perbandingan antara mean as a regression dengan mean square residual, yaitu sebesar 15,940. Lalu untuk nilai P-value secara berturut-turut yaitu 0,3, 0,005, dan 0,5. Jadi dapat diketahui bahwa jumlah penduduk dengan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap model karena nilai p-value 0,3 lebih besar daripada alfa 0,05, sehingga dapat diambil keputusan untuk gagal tolak H0, yang artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga analisis regresi linear berganda tidak terpenuhi. Lanjut.
Oke, baik. Selanjutnya ada uji parsial. Dalam tabel 3.3.4 analisis regresi uji parsial. Di sini terdapat koefisien Y, X1, dan X2 dengan T-value berturut-turut yaitu 1,2, 4,3, serta minus 0,7. Lalu ada nilai P-value secara berturut-turut juga 0,371, 0,367, dan juga 0,236. Jadi dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki nilai P-value 0,371 lebih besar daripada nilai alfa 0,05, sehingga mendapatkan hasil keputusan gagal tolak H0, artinya tidak ada hubungan yang signifikan terhadap model. Lanjut. Lalu ada pengujian asumsi IIDM. Yang pertama adalah uji asumsi residual identik dalam varians atau homoskedastisitas. Dalam tabel 3.3.4 hasil analisis regresi uji parsial dengan koefisien yang sama yaitu Y, X1, dan X2 dengan nilai T-value dan juga P-value yang sama. Secara visual dapat dilihat plot residual versus pitch cenderung menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola. Bentuk plot ini menunjukkan bahwa residual data hasil analisis regresi telah memenuhi asumsi keidentikan dalam varians, di mana keidentikan varians residual umumnya ditandai dengan plot residual yang tidak berpola dan berada di sekitar sumbu nol. Lalu yang kedua ada uji asumsi residual independent. Di sini sudah ada plot versus order, di mana plot ini menunjukkan bahwa secara visual dapat dilihat bahwa plot residual versus order memiliki rank yang berbeda atau cenderung tidak membentuk suatu pola karena plot residual menyebar secara acak. Di mana dapat dilihat dari grafik nilainya yang pertama itu adalah min 3847825 3,7, lalu naik ke angka 1776225 lalu turun kembali di minus 545797856,59, lalu cenderung sedikit naik di angka minus 5481543,66. Lalu dia naik secara cukup signifikan di angka 52086622,37. Lalu turun di angka minus 4961066,7,45. Lalu naik di minus 3878277,5,02. Lalu signifikan naik di angka 183430639,4, lalu sangat turun di angka minus 68351388,49, lalu cenderung naik lagi di angka 5183879,848. Lanjut. Oke. Yang ketiga ada uji residual berdistribusi normal, di mana pengujian distribusi normal untuk residual dilakukan dengan menggunakan uji normalitas adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, di mana hipotesis dari uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah hipotesis H0, yaitu Fx sama dengan F0x untuk semua X residual berdistri normal, dengan hipotesis H1 yaitu Fx tidak sama dengan F0x untuk minimal satu nilai X di mana residual tidak berdistribusi normal. Oke, next menentukan tingkat signifikansi terlihat pada gambar 3.3.3 hasil pengujian distribusi normal. Pada tabel ini plot menunjukkan adanya outlier di mana outlier adalah data yang ekstrim yang kemungkinan dihasilkan dari situasi yang tidak normal. Kebanyakan peneliti akan mengambil data outlier ini untuk diteliti lebih lanjut. Pada visualisasi data tersebut dapat kita lihat bahwa R pangkat 2 adalah 0,00885 atau 9,8% jauh dari angka 1.
tidak jauh dari angka 1, yang berarti semakin rendah tingkat pengaruhnya. Next. Oke, menentukan tingkat signifikansi didapatkan hasil pemeriksaan IIDN sebagai berikut, tertera pada gambar 3.3.4. Hasil pemeriksaan asumsi IIDN ini. Ada histogram seperti ini. Next. Sudah dijelaskan Arum tadi. Oke, selanjutnya 4, simulasi prediksi. Berdasarkan model yang telah didapatkan, maka diperoleh simulasi nilai variasi dependen untuk periode ke depan. Ini periode pertama, periode ke depan kedua, periode depan ketiga. Pada gambar. Next. Bab 4, kesimpulan dan saran. Baik, untuk kesimpulan yang pertama, statistika deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penduduk di kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 yaitu 379.315 dengan standar deviasi sebesar 3,0000,0,51 dan variansi sebesar 9,0000,30,6052 serta nilai minimum sebesar 26.485 dan nilai maksimum 886.806. Rata-rata nilai pengeluaran pemerintah dalam rupiah yaitu 2.950.353.336 rupiah dengan standar deviasi 137.273.6505 rupiah dan variansi sebesar 1,88441 plus 18 rupiah serta nilai minimum 1.422.402.400 rupiah dan nilai maksimum 6.102.343.080 rupiah. Rata-rata nilai pendapatan asli daerah yaitu 262.137.439 rupiah dengan standar deviasi 189.172.252 rupiah dan variansi 3,57861 plus 16 rupiah serta nilai minimum 20.911.223 rupiah dan maksimum sebesar 609.027.050 rupiah. Untuk kesimpulan yang kedua, dapat diketahui bahwa uji korelasi antara pendapatan asli pemerintah Y dengan variabel penduduk X1 dan pengeluaran pemerintah X2 untuk masing-masing variabel prediktor pada level signifikan di mana alfa 0,05 dan diperoleh keputusan gagal tolak H0 karena p-value lebih besar dari alfa. Artinya, tidak terdapat hubungan linear antara variabel respon dengan dua variabel tersebut. Nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X1 sebesar 0,94 yang dapat dikatakan bahwa tingkat hubungan korelasi pada dua variabel tersebut rendah. Nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X2 sebesar 0,95 yang dapat dikatakan bahwa tingkat hubungan korelasi pada dua variabel tersebut sedang. Untuk kesimpulan yang ketiga, yaitu model regresi yang diperoleh adalah Y hat sama dengan 884 90506 plus 647 X1 ditambah minus 0,02 X2. Artinya dapat dikatakan bahwa setiap bertambahnya satu satuan nilai jumlah penduduk mengakibatkan angka pendapatan asli daerah akan naik sebesar 647 dengan syarat nilai jumlah penduduk yang dihimpun konstan. Dan setiap pertambahan satu satuan X akan menurunkan Y sebesar minus 0,02 dengan syarat pengeluaran pemerintah yang dihimpun konstan. Kemudian untuk saran dilanjutkan oleh Kim. Oke, saran kepada peneliti selanjutnya diharap sampel dalam penelitian lebih diperluas karena sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan satu kabupaten dan dapat menambahkan sebelumnya di tempatku ini terima kasih dah.
Oke. Saran kepada peneliti selanjutnya diharap sampel dalam penelitian lebih diperluas karena sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan satu kabupaten dan dapat menambah variabel independen penelitian. Tentunya dalam melakukan sebuah percobaan atau eksperimen suatu data yang jelas itu sangat penting. Peneliti harus lebih teliti dalam memasukkan data dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Apabila perhitungan analisis dari suatu data salah, maka akan berakibat perhitungan yang lainnya juga salah. Kembali ke moderator. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian presentasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.